wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Nur Fajrianti, NPM 1986206073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem rangka dan sistem otot, pendidikan IPA kelas rendah, dosen pengampunya Bapak Rohmani MPD. Di sini yang pertama ada sistem rangka dan sistem otot. Sistem rangka, penjelasan sistem rangka. Pengertian sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah dan mineral, serta mampu melepaskan hormon yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Kenali sistem rangka manusia beserta penyakitnya yang mungkin terjadi. Manusia terlahir dengan 300 tulang, namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu, sehingga saat dewasa menjadi terdapat 206 tulang di dalam tubuh manusia. Setiap tulang berperan penting agar semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik. 2. Ada fungsi sistem rangka manusia. Yang pertama, melindungi organ penting. 2. Memproduksi sel darah. Ketiga, menyimpan mineral. Keempat, menopang dan memberi bentuk tubuh. Lalu ada bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipih. Yang pertama, tulang pipih adalah jenis tulang yang berbentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. Lalu yang kedua, ada tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang berkembang dari pemanjangan pada bagian epifise atau juga bonggol tulang. Lalu ada tulang pendek, memiliki bentuk sesuai dengan namanya, yaitu berbentuk pendek. Tulang ini bersifat ringan dan kuat. Lalu ada tulang tidak beraturan. Tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya adalah tulang wajah. Lalu yang kedua ada penjelasan tentang sistem otot. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang otot polos. Di sini ada pengertian otot polos. Otot polos ialah otot yang termasuk dalam kategori otot tidak sadar atau otot yang bersifat refleks dalam sistem kerjanya. Otot polos membentuk lapisan-lapisan pada alat-alat dalam tubuh manusia, misalnya pada dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan pada dinding rahim wanita. Sebab itu, otot polos juga sering disebut sebagai otot alat-alat dalam. Lalu di sini ada ciri-ciri otot polos. Yang pertama ada bentuk seperti gelondong dengan kedua ujung yang meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Kedua, pada tiap selnya memiliki satu inti yang terletak di tengah. Yang ketiga, merupakan otot tak sadar, otonom, dan memiliki waktu kontraksi dari 3 sampai dengan 180 detik. Lalu ada merupakan mampu berkontraksi dengan refleks, sebab merupakan otot tak sadar. Tidak memiliki garis yang melintang seperti yang ada pada otot urik. Yang keenam, memiliki reaksi yang lambat dan tidak mudah lelah atau terus-menerus bekerja walaupun kita tidur sebab tidak dikendalikan manusia secara langsung atau mampu beraktivitas walaupun berada dalam kondisi tidak sadar manusia. Lalu yang ketiga, ada cara kerja otot polos. Cara kerja otot polos ialah tidak menurut pada perintah otak, tetapi terjadi di luar kesadaran otak atau di luar kesadaran individu tersebut. Itulah penyebab otot polos disebut juga dengan otot tak sadar atau juga disebut otonom. Otot polos pada manusia bekerja dengan lambat dan terus-menerus tanpa rasa lelah. Otot polos terdapat pada bagian usus, saluran peredaran darah, saluran kemih, pembuluh darah, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada fungsi otot polos. Otot polos yang berada dalam berbagai organ tubuh manusia memiliki fungsi sebagai pemberi kontraksi yang memungkinkan zat dari dalam atau dari organ yang lain dapat memasuki dan menjalankan proses di dalam organ tersebut.
Kontraksi otot yang ditimbulkan oleh otot polos itu sendiri ditimbulkan dari pemancar kimia seperti hormon manusia. Lalu di sini ada otot jantung. Otot jantung. Di sini ada pengertian otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang hanya terdapat di lapisan tengah dinding jantung. Sel-selnya berinti satu, di bawah mikroskop jaringan ini menyerupai otot urik karena menunjukkan adanya bagian gelap dan terang. Lalu yang kedua ada ciri-ciri otot jantung, ada 6. Yang pertama memiliki bentuk yang memanjang, bekerja terus tanpa kenal istirahat, inti sel berada di tengah, bekerja di luar kesadaran atau bisa disebut bekerja tanpa adanya pengaruhi oleh saraf pusat dan otak. Ukuran panjang serabut jantung antara 50 sampai 100. Lalu yang terakhir memiliki diameter sekitar 14. Lalu di sini ada cara kerja otot jantung. Berbeda dengan otot yang lainnya, dalam tubuh manusia otot jantung bekerja di bawah sadar dan tanpa dikendalikan oleh individu itu sendiri. Aktivitas otot jantung ini dipengaruhi oleh saraf otonom. Saraf otonom yaitu terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Maka dari itu, otot jantung tersebut dapat bekerja secara terus-menerus tanpa henti serta berperan sebagai pemain utama dalam kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, ada fungsi otot jantung. Ada 6. Yang pertama, membantu memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan hasil metabolisme tubuh atau karbon dioksida. Yang ketiga, berperan dalam membantu sel-sel di sekitarnya untuk berkontraksi. Yang kelima, sebagai peremas darah, sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah ketika relaksasi. Yang keenam, menunjang kerja organ jantung. Lalu di sini ada contoh gambar otot lurik. Pengertian otot lurik atau juga disebut dengan rangka. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap atau juga disebut aktin dan terang miosin yang berselang-seling. Disebut juga otot rangka karena melekat di rangka dan juga otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran volunter. Ciri-cirinya adalah berbentuk silinders. Ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silinder memanjang, banyak inti di tepi sel, mudah lelah, kerja otot sadar, dan yang terakhir terdapat dan melekat pada rangka tulang seluruh tubuh. Lalu di sini ada kerja otot lurik. Cara kerja otot lurik itu yang terdapat pada hampir keseluruhan tubuh manusia, memiliki cara kerja dengan cara kontraksi dan relaksasi, yakni kontraksi ketika melakukan gerakan yang membutuhkan kekuatan dan kerja lebih keras, seperti ketika menaiki tangga dan kaki atau berlari. Relaksasi akan dilakukan oleh otot lurik setelah selesai melakukan tugas berat dengan cara melenturkan bagian tubuhnya seperti merenggangkan tubuh yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, ada fungsi otot rangka. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.